Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku sekalian, bagaimana, sehat semuanya? Ya, mudah-mudahan hari ini dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita memulai belajar untuk hari ini, seperti biasa ya, kita akan berdoa dulu. Kita berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما warzuqni fahma. Artinya, aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman atas ilmu itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum menginjak kepada tausiah ya, seperti biasa kita akan murojaah dulu ya, kita akan murojaah dulu dan menambah hafalan. Jangan lupa yang al-baladnya ya, yang al-baladnya belum hafal itu terus diulang-ulang ya. Bisa kalian sambil mendengarkan audio gitu ya, audio Quran atau rekaman di HP surat al-balad. Nah, itu diulang-ulang, didengarkan. Insya Allah kalau kita serius gitu ya, kemudian kita dibarengi dengan terus mendengarkan surat al-balad ya, rekamannya, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa menghafal al-balad ya. Jangan lupa ya, al-baladnya terus diulang-ulang. Ya, anak-anakku sekalian, untuk hari ini kita akan murojaah dulu surat Al-Fajr ayat 1 sampai 2. Udah pada hafal Al-Fajr 1 sampai 2? Ya, kita coba ya. Jangan lupa pakai nada umi. Dan insya Allah kita akan menambah hafalan ayat 3 dan 4. Kita mulai murojaah Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin 'ashr. Nah, itu ya. Wal fajr walayalin 'ashr. Nah, itu ayat 1 dan 2. Sekarang kita menginjak ke ayat 3 dan 4. Wasyaf'i wal watr wal laili idza yasar wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasar wasyaf'i wal watr wal laili idza yasar wasyaf'i wal watr walaili idza yasar. Nah, jangan lupa itu diulang-ulang ya. Jangan lupa nada uminya nada rendah dan tinggi ya, anak-anakku semua. Harus semangat terus kita menghafal Al-Qur'annya. Karena apa? Karena dengan menghafal Al-Qur'an, maka insya Allah kita akan berpeluang. Akan berpeluang bisa mendapatkan rahmat Allah nanti di yaumil akhir ya. Kemudahan kita untuk mendapatkan ampunan Allah. Kemudian juga kita akan berpeluang bisa menyelamatkan orang tua kita dan orang-orang yang kita sayangi. Anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya Faze ingin bercerita ya. Untuk hari ini Faze ingin bercerita. Cerita yang akan Faze sampaikan ini terkait dengan laki-laki penghuni surga. Atau seorang lelaki yang dinyatakan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Ya, anak-anakku sekalian, ketika dulu Abdullah bin Amr bin As ya, Abdullah bin Amr bin As bersama para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya
mereka semuanya sedang duduk-duduk dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika duduk-duduk tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para sahabat," katanya, "akan datang kepada kalian sekarang ini seorang laki-laki penghuni surga." Nah, itu kata Rasulullah. Ya, Rasulullah menyatakan akan datang kepada kalian sekarang ini seorang laki-laki penghuni surga. Maka selepas sabda beliau itu diungkapkan, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari kaum Ansor yang datang. Gitu ya. Tampak dari laki-laki itu bekas air wudhu, dan air wudhunya tadi masih menetes dari janggutnya. Sedangkan tangan kirinya memegang terompah. Tahu terompah? Terompah itu semacam sendal ya, tapi biasanya dari kayu. Itu. Kemudian keesokan harinya Rasulullah SAW mengatakan hal yang sama, yaitu menyatakan apa? Akan datang kepada kalian sekarang seorang laki-laki penghuni surga, katanya. Lalu setelah mengungkapkan itu, di hari berikutnya itu muncul laki-laki itu lagi, persis seperti kedatangan yang pertama kali, yaitu apa? Janggutnya masih basah oleh air wudhu, di tangan kirinya memegang terompah. Tapi pada hari ketiga Rasulullah SAW mengatakannya kembali, dan lagi-lagi lelaki itu yang datang seperti kedatangannya pertama kali, gitu ya. Nah, setelah Rasulullah SAW beranjak dari tempat duduknya, Abdullah bin Amr bin As ini membuntuti lelaki tadi sampai ke rumahnya. Nah, lalu Abdullah bin Amr bin As ini berkata kepada laki-laki Ansor itu, "Aku telah bertengkar dengan ayahku," katanya. "Kemudian aku bersumpah untuk tidak mendatanginya selama 3 hari. Nah, jika engkau mengizinkan, wahai laki-laki, aku mau tinggal bersamamu sampai 3 hari. Bagaimana? Bisa enggak?" kata Abdullah bin Amr bin As. Kata si laki-laki Ansor yang dinyatakan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga itu, "Ya boleh, silakan," katanya. Kemudian Abdullah bin Amr bin As pun menginap di tempat laki-laki Ansor selama 3 hari. Nah, kemudian dia melihat orang itu sama sekali tidak bangun malam untuk bertahajud. Jadi Abdullah bin Amr bin As ini ingin mengetahui gitu ya, sebetulnya amalan apa yang dilakukan oleh si laki-laki Ansor ini, sehingga 3 kali Rasulullah menyebutnya sebagai laki-laki penghuni surga. Dan ternyata Abdullah bin Amr bin As ini ketika dia menginap, hari pertama dia tidak melihat gitu ya, si laki-laki itu bangun malam untuk bertahajud. Akan tetapi Abdullah bin Amr bin As ini setiap kali menggeliat gitu ya, melihat orang tadi, laki Ansor tadi, ketika setiap kali menggeliat, laki-laki Ansor itu selalu membaca zikir dan takbir ya, sampai dia bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Jadi menggeliat, zikir dan takbir, geliat, zikir, takbir gitu ya. Cuma itu saja. Selain itu, Abdullah juga tidak pernah mendengarnya berbicara kecuali yang baik-baik saja. Si laki-laki ini tidak pernah mengatakan kata-kata yang kotor, ya, kata-kata yang tidak baik lah gitu. Tapi yang selalu keluar dari mulut laki-laki Ansor ini adalah perkataan-perkataan yang baik-baik saja. Nah, setelah 3 malam berlalu dan hampir saja Abdullah bin Amr bin As ini menyepelekan amal ibadah lelaki Ansor itu, dia terusik untuk bertanya. Jadi Abdullah itu bertanya, "Wahai hamba Allah, wahai laki-laki Ansor, sesungguhnya tidak pernah terjadi pertengkaran dan tidak saling menyapa antara aku dan ayahku." Jadi Abdullah bin Amr bin As ini dia terang-terangan kepada si laki-laki Ansor bahwa sebetulnya gitu ya, dia itu tidak pernah terjadi pertengkaran dengan ayahnya, gitu ya. Bahkan Abdullah menyatakan, "Aku ini sengaja menginap di rumahmu ini karena mendengar Rasulullah berkata tentang dirimu sebanyak 3 kali bahwa engkau adalah laki-laki penghuni surga. Nah, makanya aku pun ingin bersamamu agar apa? Agar bisa melihat bagaimana amalanmu hingga engkau dikatakan sebagai laki-laki penghuni surga." Katanya. "Kalau aku sudah tahu, nanti aku akan menirunya," katanya. Itu kata Abdullah
bin Amr bin As. Tetapi ternyata engkau itu tidak terlalu banyak beramal, kata Abdullah bin Amr bin As. Apa amalanmu sebenarnya? Sehingga engkau mencapai apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu. Sehingga Rasulullah menyatakan bahwa engkau adalah penghuni surga. Nah, apa jawaban si laki-laki Ansor itu? Si laki-laki Ansor itu menyatakan, aku tidak punya amalan kecuali yang telah engkau lihat sendiri, kata laki-laki Ansor itu. Ketika Abdullah hendak pergi, lelaki Ansor itu memanggilnya lalu berkata, wahai Abdullah, benar, amalanku hanya yang kau lihat sendiri. Hanya aku tidak pernah curang terhadap seorang pun dari kaum muslim. Aku juga tidak iri kepada seseorang atas karunia yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Maka Abdullah bin Amr bin As tertegun, kemudian berkata kepada laki-laki Ansor itu, itulah amalan yang telah menyampaikanmu pada derajat yang paling tinggi. Sungguh berat kami lakukan itu semua, katanya. Anak-anakku sekalian, jadi hal itulah yang mengakibatkan si laki-laki Ansor tadi menjadi penghuni surga. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW sampai 3 kali. Jadi kuncinya apa? Kuncinya si laki-laki Ansor itu bisa menjadi penghuni surga ketika dia bisa menjaga lidahnya, gitu ya, menjaga mulutnya dari perkataan-perkataan yang tidak benar, gitu ya. Kemudian juga dia itu tidak pernah curang terhadap siapapun, tidak pernah licik, misalkan ya, bahkan tidak pernah iri kepada siapapun, gitu ya. Maka ada pelajaran bagi kita ya, bahwa kita harus terus berupaya mengikuti apa yang pernah dilakukan laki-laki Ansor itu dengan cara apa? Selalu menjaga lisan kita. Jangan sampai dari lisan kita itu muncul perkataan-perkataan yang bisa menyakitkan orang lain, mengucapkan kata-kata yang justru akan melahirkan dosa bagi kita. Ya, seperti itu. Ya, anak-anakku sekalian, ya segitu dulu cerita dari Fazei. Mudah-mudahan dari cerita ini bisa diambil hikmahnya, ya gitu ya. Kemudian kita bisa mempraktekkan apa yang dilakukan oleh si laki-laki penghuni surga, si laki-laki Ansor ini ya. Mungkin segitu saja dari Fazei. Jangan lupa sholat duhanya, jangan lupa baca Al-Qur'annya ya, baca uminya, harus terus semangat. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.